Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi permasalahan masyarakat multikultural. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Bekti Dewa Masarah. Yang kedua, Lutfi Anastianto Indrawan. Yang ketiga, Nuri Aditya Pratama. Yang keempat, Nabila Putri Yutiardi. Yang kelima, Sita Rahma Ramadan. Yang keenam, Rizka Ayu Wiwanda. Ya, di sini kita akan bahas tentang masyarakat multikultural. Masyarakat multikultur menurut Usman Peli menyatakan masyarakat multikultural adalah masyarakat negara, bangsa, daerah, bahkan lokasi geografis terbatas seperti kota atau sekolah yang terdiri atas orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda dalam kesederajatan. Selanjutnya ada dampak masyarakat multikultural. Keanekaragaman dalam masyarakat ternyata memunculkan berbagai persoalan bagi bangsa Indonesia. Konflik-konflik yang terjadi di Indonesia umumnya muncul sebagai akibat keragaman etnis, agama, ras, dan adat. Contohnya adalah tragedi Mei 1998 merupakan peristiwa yang menyebabkan ratusan warga keturunan Cina meninggalkan Jakarta. Itu merupakan suatu bukti ketidakharmonisan hubungan antar etnik di balik jargon-jargon keberhasilan proses pembauran dan keharmonisan hubungan antar etnik. Manajemen konflik mengatasi dampak negatif masyarakat multikultural. Setidaknya ada 3 hal yang dapat dilakukan, antara lain: yang pertama, langkah pencegahan sebelum terjadinya konflik. Yang kedua, warga negara dengan multikultur perlu menghindari nilai-nilai yang dapat memecah belah persatuan dan kerukunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan konflik. Dengan mengelola kearifan lokal dan kearifan nasional, menggunakan kearifan lokal sebagai contoh di kalangan masyarakat yang beragam hidup di Bali mengenai falsafah Trihita Karana. Implementasi ajaran ini adalah setiap umat manusia memiliki 3 manajemen konflik, antara lain: 1. Aspek parahyangan mengisyaratkan umat manusia menjawab bertakwa kepada Tuhan, menjalankan ajaran agama secara utuh, serta menjauhi larangannya. Kedua, aspek pawongan mengisyaratkan setiap manusia wajib menjalin hubungan yang harmonis antara sesama manusia atas asas Tuan Asih, saling asah, asih, dan asuh. Aspek pelemahan mengisyaratkan umat manusia harus menjaga kelestarian lingkungan. Pencegahan konflik menggunakan kearifan nasional. Pancasila sebagai dasar negara dan penuntun hidup bangsa Indonesia telah terbukti mampu mempersatukan bangsa Indonesia sebagai bangsa multietnik, multiagama, multiras, dan multibudaya. Contoh konkretnya adalah bersatunya antara etnik Arab dan etnik Jawa di Kampung Embong, Malang. Karakteristik kehidupan sosial Kampung Embong Arab ditandai dengan adanya proses sosial yang cukup baik, terutama proses interaksi sosial dan proses asimilasi sosial. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan sosial. Yang pertama, adanya kedekatan antara tokoh masyarakat, baik tokoh dari etnis Arab maupun tokoh dari etnis Jawa. Yang kedua, adanya kesamaan agama yang relatif beragama Islam. Yang ketiga, adanya proses perkawinan campuran antara warga etnis Arab dan Jawa. Yang keempat, adanya kekompakan dan kegotong royongan
kelima, kesadaran etnis Arab untuk mengikuti aturan setempat. Saya Sita Rama Ramadan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menghindari nilai-nilai yang dapat memecah belah persatuan dan kerukunan berbangsa dan bernegara. Untuk membangun masyarakat multikultural yang rukun dan bersatu, ada beberapa nilai yang harus dihindari di dalam bermasyarakat, yaitu yang pertama ada primordialisme. Primordialisme artinya perasaan kesukuan yang berlebihan. Sikap ini tercermin dari anggapan suku bangsanya adalah yang terbaik. Hal tersebut dapat mengakibatkan sikap merendahkan suku bangsa lain, dan jika hal tersebut terjadi dapat mengundang konflik di masyarakat. Kedua, ada etnosentrisme. Etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan yang lain. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memang memiliki keragaman budaya di setiap daerah. Hal tersebut menandakan bahwa etnosentrisme harus dihindari, karena dengan bekal kebersamaan akan menghadirkan integrasi sosial di masyarakat dan salah satu upaya untuk menghindari konflik di masyarakat. Ketiga, ada diskriminatif. Diskriminatif adalah sikap yang membeda-bedakan perilaku terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Sangat berbahaya untuk dikembangkan di masyarakat karena bisa memicu munculnya antipati terhadap sesama warga negara dan dapat menimbulkan konflik-konflik. Yang terakhir ada stereotip. Stereotip adalah konsep mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa dan masing-masing suku bangsa memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Tetapi tidak tepat apabila perbedaan itu kita besar-besarkan sehingga membentuk sebuah kebencian di dalam sebuah masyarakat. Teknik penyelesaian konflik. Yang pertama, itu ada hubungan kerja yang baik. Teknik penyelesaian konflik ini ditempuh melalui yang pertama, memberi kesempatan kepada kelompok untuk mengatasi perbedaan-perbedaannya dalam perdebatan yang hangat. Lalu yang kedua, memelihara jenis hubungan yang diinginkan oleh kelompok tapi sesuai. Dan yang ketiga, mempermudah kelompok untuk mengatasi bersama-sama bila konflik timbul lagi. Lalu teknik yang kedua, itu memberikan pilihan yang baik. Teknik penyelesaian konflik ini dapat ditempuh melalui yang pertama, memacu kelompok untuk sumbang saran beberapa pilihan sebelum mengevaluasi mereka dan memilih di antara mereka. Dan yang kedua, itu mendorong atau memberi semangat kepada kelompok untuk mencari jalan keluar untuk menciptakan nilai-nilai untuk perolehan bersama. Lalu teknik yang ketiga dilihat sebagai keabsahan. Teknik penyelesaian konflik ini dapat ditempuh melalui yang pertama, dengan tidak dipandang oleh kelompok sebagai pengganggu, dan yang kedua, dengan menanamkan pada kelompok rasa bahwa penyelesaian yang dibuat akan adil dan memadai. Lalu teknik yang keempat, itu teknik pengenalan alternatif prosedural suatu pihak. Teknik penyelesaian konflik ini ditempuh dengan membolehkan kedua pihak untuk mengembangkan penilaian mereka sendiri yang realistis dan alternatif pokok pihak lain. Lalu teknik yang keempat itu memperbaiki komunikasi. Teknik penyelesaian konflik ini dapat ditempuh melalui yang pertama, memperbanyak pertanyaan dan pengujian dari yang menjadi dasar perkiraan.
Lalu yang kedua, mempermudah pengertian dan diskusi dari pandangan pengikut. Dan yang ketiga, membentuk komunikasi antar kelompok dua arah yang efektif. Lalu teknik yang terakhir itu teknik mengarahkan komitmen yang bijaksana. Teknik penyelesaian konflik ini ditempuh melalui yang pertama, memberi kesempatan kelompok untuk merancang kebijaksanaan yang realistis, operasional, dan cenderung terlaksana. Lalu yang kedua, menempatkan pihak-pihak dengan sumber yang efektif untuk acara di kejadian yang mereka gagal untuk mencapai persetujuan akhir atau kejadian yang tidak terlaksana. Pemilihan strategi di atas didasarkan atas pemikiran bahwa konflik multikultural di Indonesia memiliki banyak variasi karena penyebab konflik yang berbeda-beda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.